Orang tuaku bilang, biarkan aku melakukan apa yang ingin aku lakukan. Setelah kupikir-pikir, aku hanya ingin bertemu denganmu. Liu Shisan, aku benar-benar mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Kamu harus mengingatku. Aku lebih giat darimu, lebih teliti darimu. Rekor penjualan 1000 transaksi dalam setahun, bisa nggak? Aku bisa. Kita bertaruh 1000 transaksi dalam setahun. Kalau kamu berhasil, aku resign. Kalau kamu gagal, kamu harus sujud 10 kali padaku. Namaku Liu Shisan, lahir di kota Yunbian, sekarang bekerja di kota besar sebagai agen asuransi. Sejak kecil aku sudah tahu, belajar keras belum tentu bisa dapat nilai 100. Ngobrol soal asuransi ini itu. Jadi setelah dewasa, aku juga menerima kenyataan seperti terapi kesehatan. Berjuang mati-matian belum tentu bisa dapat gaji. Seperti yang sudah kukatakan, meskipun aku bekerja keras mengejar prestasi, tetap saja tidak ada kemajuan berarti. Manajer itu menatapku seakan-akan aku adalah sepotong lumpur yang tidak dapat disandarkan ke dinding. Saya lihat di resume Anda bahwa Anda berganti pekerjaan 3 kali dalam 2 tahun. Pertimbangkan untuk mengambil yang keempat. Setelah pulang kerja, saya naik bus seperti biasa. Aku menyandarkan kepalaku ke sandaran kursi, merasa sedikit bingung. Akhirnya, saya memutuskan untuk membawakannya beberapa makanan khas kota Yunbian. Saat aku datang ke bandara dengan perasaan cemas dan penuh harap, aku mengirim pesan padanya menanyakan di mana dia. Yang membalas pesanku hanyalah tanda seru merah yang tiba-tiba muncul. Sampai semua orang di bandara sudah pergi, aku masih memandangi foto-foto kita dengan perasaan kehilangan. Seorang rekan kerja meneleponku, menyuruhku segera datang ke acara makan malam yang diadakan manajer. Kamu harus minta maaf ke manajer, kalau tidak nanti benar-benar jadi canggung, kan? Aku dipenuhi rasa tak berdaya dan pergulatan batin, tapi akhirnya tetap memaksakan diri datang ke ruang makan di restoran. Aku meminta maaf kepada manajer, tapi dia sama sekali tidak menganggapku ada. Memang aku punya masalah denganmu karena kinerjamu buruk dan kamu juga tidak berusaha. Bukan aku tidak berusaha, aku hanya memang tidak mampu. Sejak kecil, hal yang paling aku kuasai adalah berjuang sekuat tenaga. Alasan aku bertahan di perusahaan ini hanya ingin membuktikan pada semua orang bahwa aku lebih giat dan lebih teliti darimu. Xiaoliu sudah mabuk nih. Manajer, jangan terlalu dipedulikan dia. Lebih giat dariku ya, sepertinya begitu. Rekor penjualan tahunan 1000 transaksi, bisa nggak? Aku bisa. Kita bertaruh, setahun 1000 transaksi. Kalau kamu berhasil, aku yang resign. Kalau kamu gagal, kamu harus sujud 10 kali di depanku. Pukulan ganda bagi cinta dan pekerjaan. Saya benar-benar mabuk hari itu, meringkuk sendirian di apartemen sewaan, dan tertidur lelap. Ketika saya terbangun keesokan harinya, saya tidak tahu di mana saya berada dan memiliki ilusi kembali ke kampung halaman saya. Baru setelah saya keluar dan melihat nenek saya mengobrol dengan paman dan bibi saya sadar saya benar-benar telah kembali. Bagaimana saya kembali? Hahaha, tidak kebetulan. Ah, really? Aduh, mandi sana, dasar bajingan kotor. Aku mau panasin makanan dulu. Nenekku ingin aku tinggal beberapa hari lagi, jadi dia mengambil pakaianku. Setelah mandi, aku mendapati bajuku hilang, jadi aku hanya bisa menyelinap pergi dengan berbalut kain spray. Tiba-tiba seorang gadis asing berlari ke arahku dan aku langsung ketakutan saat itu juga. Siapa kamu? Nenek, ada orang mau kabur. Akhirnya aku diikat erat-erat oleh mereka. Karena terpaksa, aku pun hanya bisa menceritakan soal taruhan dengan manajer kepada mereka. Kalau aku kalah taruhan, aku harus memberi 10 kali sujud hormat pada orang lain. Kamu belum pernah sujud hormat di rumah ini sejak kamu pulang kembali. Saat makan malam, gadis itu mengusulkan agar aku menjual asuransi di kota ini. Penduduk kota ini sekitar 3-40 ribu. Nenek kenal lebih dari setengahnya. Asal nenek itu mau melindungi, asuransinya pasti cepat laku kan? Nenek. Bagaimana saya bisa membantunya? Mengapa saya harus membantunya? Aduh, setelah beberapa saat dia datang kepada saya dengan penuh semangat untuk memperkenalkan klien. Melihat profilnya yang suka bermain, tiba-tiba timbul rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan dalam hatiku. Berpasangan? Kamu panggil aku apa? Berpasangan. Apakah Anda mengenali saya? Bagaimana itu mungkin bisa terjadi? Sejujurnya, aku masih sangat dan begitu merindukanmu setelah bertahun-tahun lamanya berlalu. Saya juga. Ada masalah apa denganmu?
Kita bersaudara, kau pergi secepat yang kau bilang, dan aku ingin mengantarmu. Aku hanya sedikit terlambat. Lagi pula, bukankah kamu bilang kamu punya penyakit serius dan hampir mati? Sekarang aku lihat kamu penuh semangat. Mata Cheng Shuang dipenuhi rasa kesal dan marah. Ia berbalik hendak pergi, namun tiba-tiba kembali menyerang dengan penuh emosi. Malam itu aku kembali ke kamarku sendiri. Kamarnya masih seperti dulu, dengan ranjang kecil dan poster Jay Chu, serta foto masa kecilku yang menempel di meja belajar. Aku teringat senyum nenek, teringat pukulan lemah di senja tadi. Mungkin aku benar-benar bisa tinggal di sini. Keesokan harinya, aku dan Cheng Shuang pergi mencari klien pertama kami, Niu Datian. Dia adalah teman masa kecilku yang menjadi orang terkaya di kota kecil ini dengan mengelola kasino, menjual barang palsu, dan kembang api. Tapi siapa sangka dia berubah sikap, langsung melempar polis asuransi sembarangan dan mengusir kami. Antar tamu keluar dengan hormat. Buang saja tehnya keluar. Niu Datian, dulu waktu kecil kamu mata duitan, kehilangan penglihatan saja sudah cukup. Setelah dewasa kamu tidak mengakui aku sebagai saudara miskinmu, aku juga bisa mengerti. Tapi aku ingin menjelaskan aku saat itu. Aku ingin berbisnis, menjual asuransi dengan jujur dan bersih. Jauh lebih baik daripada bisnis-bisnis kotor yang kamu jalani. Sudahlah, asuransi ini tidak jadi aku jual. Angpao juga tidak aku jual. Dalam perjalanan pulang, kami melewati toko kakak Ting Ting. Dia adalah seorang tunarungu, membuka usaha pijat kaki di rumah peninggalan orang tuanya. Aku sudah terbiasa menyapanya. Saat itu, Mao Jie tiba-tiba muncul. Dia adalah adik laki-laki kakak Ting Ting, seorang preman berambut pirang yang malas-malasan setiap hari. Setiap bulan dia selalu meminta uang bulanan dari kakak Ting Ting dan mendesaknya untuk segera menutup toko dan menjual rumah. Rumah ini setengah-setengah milik kita. Itu kata ayah dan ibu. Meskipun aku ingin membantu, tapi aku benar-benar tidak berdaya. Tidak layak memiliki penampilan yang sama seperti Anda. Saat makan siang, seorang gadis kecil tiba-tiba muncul dari bawah meja. Bu, aku lapar. Aku tertegun. Lalu aku menggoda Cheng Shuang. Mereka terlihat sangat mirip. Cheng Shuang, kamu sungguh hebat. Di mana suamimu? Apa namanya? Ayah, Kamu boleh makan apa saja yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh memanggil ayah dengan sebutan apapun. Di mana keluargamu? ayah, mengapa ayah melakukan ini? Apakah kamu garang? Namamu Kyu, ya kan? Begitu? Oh, Kyu lucu sekali. Aku traktir dia mie dan aku tak pernah menyangka akan punya anak perempuan entah dari mana. Aku berbohong pada QQ kalau aku akan mengajaknya mencari sesuatu yang enak, tapi nyatanya aku yang membawanya ke kantor polisi yang malah jadi kacau. Polisi mengira kami sedang bertengkar antara suami istri. Pertengkaran adalah satu hal, tetapi kehilangan anak akan mengakibatkan tanggung jawab hukum. Oh, kenapa kamu begitu baik sekali padanya? Ya ampun, kamu sungguh sangat baik sekali kepadanya. Karena menurutku dia sangat mirip dengan seseorang. Hah? Oh, what? Siapa sebenarnya gerangan ini? Tersenyumlah, aku tidak akan memberitahumu. Tidak ada pilihan selain membawa bola itu kembali ke toko. Saya mengetahui dari nenek saya bahwa ibu QQ meninggal dunia lebih awal dan ayahnya menderita penyakit mental karenanya. Mendengarkan omelan nenek, tawa Cheng Shuang dan QQ, tiba-tiba aku merasa bahwa ketenaran dan kekayaan di kota besar sepertinya tidak begitu penting lagi. Nenek tidak bisa selalu datang dan nenek tua juga tidak mudah. Aduh, tidak apa-apa. Ini hanya soal menambah sepasang sumpit saja. Keesokan harinya, QQ memberitahu kami bahwa Niu Datian menyukai putri guru Qin Xiaozhen. Selama 2 tahun, dia terus-menerus memperbaiki tembok di depan rumah mereka, hanya demi bisa melihatnya sekali lagi. Saya dan Cheng Shuang memanfaatkan kesempatan ini untuk bernegosiasi dengan Niu Datian. Asalkan kami membantunya mendapatkan Qin Xiaozhen, dia akan membelikan asuransi untuk 34 karyawan di pabrik. Demi mendapatkan kesepakatan ini, saya dan Cheng Shuang mulai mencari tahu apa yang disukai Qin Xiaozhen. Tak lama kemudian kami mengetahui bahwa dia suka menonton opera, tapi tidak bisa mendapatkan tiket. Kebetulan sekali Bibi Cheng Shuang Guru Luo ternyata punya tiket. Kamu punya tiket? Saya punya tiket. Inilah kartu truf terakhirmu yang sangat penting. Saya dengan sabar menunggu tanda tangan Anda. Pak Niu, semoga Anda mendapatkan kesuksesan yang besar dan gemilang. Niu Datian mengumpulkan keberaniannya dan mengundang Qin Xiaozhen untuk menonton opera bersama. Malam pun tiba, saya dan Cheng Shuang sudah lama bersembunyi di belakang. Niu Datian memegang bunga segar, mengenakan setelan jas, menunggu kemunculannya. Namun pertunjukan sudah dimulai lebih dari 1 jam, sama sekali tidak terlihat bayangan Qin Xiaozhen. Niu Datian pun merasa sangat kecewa. Tepat pada saat itu Qin Xiaozhen akhirnya muncul.
Matanya berlinang air mata karena dia berasal dari keluarga terpelajar, sedangkan di mata orang lain, Niudatian hanyalah seorang oportunis yang suka mencari jalan pintas. Niudatian, aku memang benar-benar menyukaimu, tapi aku tidak ingin membuatmu menunggu lebih lama lagi karena itu tidak adil bagimu. Aku sudah bicara dengan orang tuaku, tapi mereka benar-benar tidak setuju. Hari ini adalah kencan pertama kita, sepertinya juga akan menjadi yang terakhir. Mungkin karena tidak rela, Niudatian meminta waktu 10 menit kepada orang tuanya. Dia berlari, menyusuri jalan-jalan dan ganggang, dan akhirnya membakar pabriknya sendiri, membakar habis cangkang materialistisnya, dan meninggalkan langit yang penuh dengan kembang api. Orang lain mungkin memandang rendah saya, Niudatian, tetapi mereka tidak dapat memandang rendah Qin Xiaozhen. Ayah dan ibu yang saya hormati, biarkanlah saya saja yang mengambil keputusan penting ini. Keputusan ini sepenuhnya adalah milik saya sendiri, dan saya akan bertanggung jawab penuh atasnya. Cheng Shuang dan saya hanya memperhatikan mereka, dan kami tidak pernah menyangka bahwa ketulusan dan kasih sayang masa mudanya tidak pernah padam. Hari-hari setelah itu, Cheng Shuang tinggal di rumahku dan aku dipindahkan untuk tidur di sofa. Dia menuliskan 1 papan penuh data karakter untukku, dan setiap hari menyeretku bangun pagi untuk mencari klien. Hari-hari sederhana seperti ini sepertinya juga tidak buruk. Entah sejak kapan saat Cheng Shuang ada di sisiku, aku tidak lagi merasa cemas tanpa alasan. Hari itu, Cheng Shuang membelikan nenek sebuah perekam suara. Memenangkan hadiah pertama. Hadiah pertama. Ya ampun. Nenek saya lalu mengeluarkan selembar kertas menguning dari kotak itu. Ternyata itu adalah esai yang saya tulis waktu kecil dan memenangkan penghargaan. Dia butuh huruf dan saya menolak membacakan buku untuknya, jadi dia meminta Cheng Shuang untuk membacakan buku untuknya. Nama nenek saya adalah Wang Yingying yang terhormat. Mengapa? Yang paling dia kuasai adalah bersumpah serapah. Hei, apa salahnya aku memarahinya? Benarkah itu yang sebenarnya terjadi? Mendengus, namun di telingaku, kedengarannya jauh lebih baik daripada sekadar bernyanyi. Aku sangat menyayangi nenekku yang tercinta, dan aku sungguh berharap dia bisa tinggal bersama-sama denganku selamanya untuk waktu yang sangat lama. Cheng Shuang memandang neneknya yang tenggelam dalam kebahagiaan dan tidak bisa menahan tawa. Itu adalah sore yang sangat hangat yang dipenuhi kebohongan, tetapi juga hampir menyedihkan. Saya mencari, dan akhirnya menemukan ibu yang sempurna. Satu-satunya kekurangannya adalah dia tidak berada di sisiku. Suatu hari lagi kami baru saja turun dari gunung. Tak disangka mantan pacarku, Mudan, tiba-tiba muncul di hadapan kami. Dulu kamu selalu bilang kota Yunbian itu sangat indah, jadi aku ingin datang dan melihatnya sendiri. Aku agak panik, tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah sampai sini, masa kamu tidak mengajakku makan malam? Sudahlah Kyokyo, ayo kita pergi, biar mereka makan malam saja. Tidak boleh sama sekali, jangan pergi, aku yang akan traktir makan malam ini. Chukyu dengan tegas mengajak kami makan di rumahnya, menarik Chen Shuang tanpa menoleh ke belakang. Kami tiba di pondok kecil, Kyukyu pergi menyiapkan makan malam, hanya menyisakan kami bertiga. Dia hanya temanku, tentu saja aku tidak perlu peduli dengan sikapnya. Hanya teman biasa saja kok, tidak lebih. Jadi kalian itu sebenarnya apa hubungannya? Liu Shisan, aku tanya kamu, kalau bisa mengulang lagi, apakah kamu masih akan menyukainya? Bau mesiu di udara membuatku merasa kewalahan dan akhirnya aku memilih melarikan diri ke kabin Kyukyu untuk menghindari pusat perhatian. Pada saat ini hujan lebat turun tanpa peringatan. Hujannya deras sekali, ayo kita berteduh dulu. Tak seorang pun dari mereka bergerak, membiarkan hujan membasahi rambut mereka. 13, kamu orang baik. Wow, kau datang jauh-jauh ke sini untuk memberiku kartu pria baik, kan? Liu Shisan, apa yang sebenarnya kamu pikirkan sekarang ini? Hujannya deras sekali, ayo masuk ke dalam rumah. Mienya belum habis dimakan. Aku berbalik masuk ke dalam rumah, meminta payung pada Kyukyu, lalu berjalan ke sisi Chen Shuang dan memayungkan payung itu di atas kepalanya. Pilihanku sangat jelas. Saat ini payung ini hanya untuk satu orang. Aku seharusnya tidak marah. Dari mana aku punya waktu untuk marah? Saat aku mengantarnya pergi di gerbang kota, aku sadar bahwa aku sudah lama melepaskan semuanya.
Sampai jumpa lagi nanti ya, semoga harimu menyenangkan. Jaga diri Anda baik-baik selalu ya. Seperti mengetikkan sebuah titik di komputer. Dokumen pun berakhir. Cerita telah berganti bab, hanya itu saja. Selanjutnya adalah kehidupan yang baru. Aku perlahan menyesuaikan diri dengan ritme kota kecil ini dan asuransi yang kutawarkan laku satu demi satu. Tanpa kusadari, hubunganku dengan Chen Shuang juga tampaknya semakin dekat. Dulu aku merasa berusaha itu melelahkan, sekarang tiba-tiba usaha itu terasa sedikit membahagiakan. Gadis kecil, mau makan kue bulan tidak? Lihat siapa yang pulang. Nenek sudah pulang. Di hari festival pertengahan musim gugur, kami sekeluarga duduk mengelilingi meja. Nenek ingin mengakui Chen Shuang sebagai cucu perempuannya, tapi secara tak terduga Chen Shuang menolaknya. Nenek, aku tidak ingin menjadi cucu perempuan. Tapi nenek sama sekali tidak marah. Matanya seolah mampu melihat menembus semua pikiran kecil orang-orang. Lalu nenek saya. Sebelum saya bisa bereaksi terhadap perbedaan itu, mata Chen Shuang berbinar. Nenek! Dasu! Oh, nenek. Nenek! Apa sih serunya memanggil seseorang nenek? Nenek, itu milikmu kan? Cahaya bulan sangat indah, makanan terasa lezat, keluarga ada di sekitar, mungkin inilah yang disebut kebahagiaan. Kebahagiaan yang sederhana, agak konyol tapi sangat nyata dari sebuah keluarga yang berkumpul bersama. Beberapa hari kemudian, kakak Ting Ting memintaku menandatangani sebuah asuransi, tapi yang diasuransikan adalah Mao Zijie. Rp214.000, Kak. Kalau boleh tahu, kamu mau cicil berapa lama ya? Aku agak terkejut menyuruhnya untuk mempertimbangkan lagi, tapi dia hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Aku tiba-tiba mengerti, hanya dengan memberikan uang tunai, kakak Ting Ting bisa bertemu adiknya setiap bulan. Di dalam hatinya, adiknya hanya tersesat. Sebenarnya Mao Zijie tahu niat baik kakaknya. Dia ingin maju tapi tak berdaya untuk mengubah keadaan. Memaksa kakaknya menjual rumah juga agar dia bisa benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Setelah semua tempat usaha bangkrut, aku sama sepertimu, sama-sama jadi beban. Mereka semua bilang kakakku jadi begini gara-gara aku. Haha, lebih baik menjual rumah dan membagi uangnya agar masing-masing bisa mengurus diri sendiri. Tidak lama kemudian Mao Ting Ting dan Lao Chen menikah. Mengapa kamu belum datang? Pernikahan telah dimulai, lalu saya akan menyalakan telepon saya dan Anda dapat mendengarkan suaranya. Dia tersenyum lebar di pesta pernikahan itu, tetapi matanya tidak hanya memperlihatkan kegembiraan, tetapi juga perpisahan dan kehilangan. Karena tidak ada tanda-tanda keberadaan adikku di antara kerumunan itu. Dia menggunakan bahasa isyarat, sementara Lao Chen menerjemahkannya di sampingnya. Setelah mereka menikah, mereka akan pindah ke luar kota. Dia berharap semua orang bisa mengingatnya dan juga memohon agar semua orang lebih memaklumi adiknya di masa depan. Dia percaya adiknya tidak akan selalu berbuat salah. Namun yang tidak kami ketahui adalah hari itu Mao Zijie sebenarnya datang. Dia mengenakan seragam pabriknya yang paling bersih, namun tetap tidak masuk, diam-diam menyaksikan kakaknya melangkah menuju kebahagiaan, dan dalam hati memberikan doa yang paling tulus. Pada saat yang sama, ayah Qiu Qiu yang mengalami gangguan jiwa, Wang Yong, masuk ke bank, menuangkan sekeranjang kotoran kambing di depan konter sambil bergumam ingin menukarnya demi membiayai sekolah anaknya. Qin Xiaozhen mencoba menghiburnya, tetapi penduduk di sekitarnya berbicara kasar padanya. Wang Yong sangat emosional dan melambaikan senjata di tangannya. Dengan sebuah tembakan, Wang Yong mengakhiri hidupnya yang penuh penderitaan berat. Oops, I'm sorry. Apa yang terjadi pada ayahku? Apa yang terjadi pada ayahku? Bola, bola. Look at that beautiful bola. It's truly amazing. Ibu, setelah Wang Yong meninggal, saya tidak lagi memenuhi syarat untuk mengadopsi. Qiu Qiu dikirim ke panti asuhan. Saat mendaftar, baru aku tahu namanya sebenarnya adalah Qiu Qiu. Bao Zijie menemukan bahwa beberapa tahun lalu, kakaknya sudah menandatangani kontrak rumah, hanya saja dulu takut dia suka berjudi dan rumah itu akan habis dipertaruhkan. Sekarang sudah saatnya dia melepaskan. Niu Datian menunggu di rumah sakit selama beberapa hari. Akhirnya, setelah penantian yang cukup lama, Qin Xiaozhen bersedia untuk menemui dan berbicara dengannya.
Keren sekali, bahkan lebih keren daripada saat aku jadi bos. Seumur hidupku bisa punya seorang istri yang sekeren ini, benar-benar sangat beruntung sekali. Dulu aku tak pernah terpikir aku akan menemukan suami yang sebodoh ini. Tahun ini, musim gugur di kota Yunbian pun berakhir. Nenek tiba-tiba jatuh sakit. Dokter bilang ini sudah stadium akhir tumor ganas, operasi pun sudah tak banyak artinya. Surat peringatan kritis yang kupegang di tangan rasanya seperti surat vonis dari neraka. Saat itu aku sama sekali tidak tahu, sebenarnya sejak setengah tahun yang lalu, nenek sudah tahu bahwa waktunya tak lama lagi. Waktu itu aku selalu bilang hidupku baik-baik saja, tapi dia tetap saja tak bisa tenang memikirkan aku. Jadi, di usianya yang sudah lebih dari 70 tahun, dia mengendarai traktor dan datang ke kota mencariku. Seharian penuh, nenek baru sampai di dunia asing ini. Bermodalkan selembar resi pengiriman yang penuh kerutan, dia mencari tempat tinggalku. Benar-benar, di sini, ah ya. Oh, terima kasih banyak sekali. Baru pada larut malam dia sampai di pintu. Pintunya tidak tertutup sama sekali. Sang nenek masuk dan melihat cucunya tak sadarkan diri, ia merasa amat tertekan. Jangan menangis. Jangan menangis. Jika kamu menangis lagi, sungguh hati nenek akan hancur berkeping-keping. Nah, sudah waktunya nenek pulang. Punggung nenek sudah lama bungkuk, tapi dia tetap berusaha keras menopangku, melangkah perlahan keluar. Dimanapun ada seorang nenek, disitulah selalu terasa seperti rumah yang hangat. Sebenarnya aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal ini. Aku sangat mirip sekali dengan nenekku secara fisik dan juga kepribadian. Aku ini orang yang tidak berguna. Tapi aku tetap memaksa diriku untuk bertahan meski sudah hancur. Ekskavator kembali bekerja semalaman hingga fajar menyingsing, barulah kami kembali ke kota Yunbian. Nenek saya yang biasanya benci solar menyetir selama sehari semalam untuk mengeluarkan saya dari kegelapan. Istri. Mengapa? Jangan khawatir, saya pasti akan pergi saat tahun baru. Tapi siapa tahu aku tidak akan bisa menunggu sampai tahun baru berikutnya untuk bertemu nenekku. Saljunya sangat tebal tahun itu dan seluruh dunia begitu putih sehingga menakutkan. Hidup dan mati tidak dapat dihindari, tetapi sayangnya hal itu terjadi terlalu cepat. Beberapa perpisahan sungguh merupakan yang terakhir. Ini adalah legenda di kota kami. Ketika seseorang meninggal, dia tidak dapat menentukan arah dan akan tersesat di pegunungan. Jadi dalam waktu 3 hari, keluarga dan teman-teman almarhum perlu menggantungkan lentra di sepanjang jalan pegunungan sampai ke pohon tertinggi di puncak gunung. Bibi Wang Yin, indeed, very truly. Apakah kamu benar-benar ada di sana? Bisakah kamu benar-benar melihatku dengan jelas? Atau apakah aku hanya bayangan yang lewat di matamu? Kamu sungguh orang yang sangat kikir dan pelit, selalu perhitungan dalam segala hal. Dan yang lebih parah lagi, kamu suka sekali berbohong dan tidak jujur dalam setiap perkataanmu. Tidak masuk akal. Bibi Wang Yin, aku tidak mampu menyalakan seluruh jalan, jadi aku hanya menggantung satu lentera. Menggantung satu di puncak gunung, kamu pasti bisa melihatnya. Setelah nenek pergi, rasanya separuh hidupku juga padam. Cheng Shuang datang setiap hari untuk merawatku dengan penuh perhatian dan kesabaran, diam-diam menghiburku dengan cara yang tenang dan keras kepala seperti ini. Dia selalu datang dengan setia. Jangan buka pintunya. Aku takut kalau kamu buka pintu, aku tidak akan punya keberanian untuk pergi. Hatiku bergetar. Aku tahu dia datang untuk berpamitan. Aku belum pernah melihat orang bodoh seperti kamu. Suka menangis. Tidak punya kemampuan, paling kekanak-kanakan. Tapi hanya kamu, satu-satunya orang yang selalu kuingat dan yang benar-benar peduli, yang ingat untuk membawakan sekaleng penuh bintang-bintang yang berkilauan dan indah ini, khusus untukku. Bersumpahlah padaku dengan sepenuh hatimu bahwa kamu akan makan dengan sangat baik dan menjaga dirimu. Bersumpahlah sekarang juga tanpa ragu sedikit pun bahwa kamu akan memenuhi janjimu ini.
Aku bersumpah akan makan dengan sangat baik dan memuaskan. Akan tidur dengan baik sepanjang malam. Akan menjalani hidup dengan baik. Aku tidak mengizinkanmu membuka pintu. Aku juga tidak akan pernah mengizinkanmu untuk mencariku. Karena aku pasti akan selalu baik-baik saja jika aku masih bisa kembali ke tempat ini, seperti semula. Aku kembali ke kota dan menepati janji taruhan tepat waktu. Manajer benar-benar mengundurkan diri, bahkan datang untuk mengucapkan selamat dengan tulus, tapi aku justru merasa hampa di dalam hati. Dulu aku ingin membuktikan diriku sendiri, tapi aku lupa apa arti dari pembuktian itu. Aku kembali ke kota kecil itu dan mengeluarkan perekam suara yang ditinggalkan nenek untukku. Kalau suatu hari nanti ibumu kembali, tolong sampaikanlah padanya dari aku bahwa aku sama sekali tidak menyalahkannya, karena ibumu akan selalu menjadi putriku yang tercinta dan tersayang. Aduh, kalau ibumu pulang ke rumah untuk berziarah ke makam, tolong minum 1 gelas air untuk nenek bersama ibumu tercinta. Setiap hari aku bertanya. Akhirnya Guru Luo memberiku sebuah alamat. Setelah menerimanya, aku pun pergi ke seberang lautan. Aku melangkah masuk ke apartemen. Yang membukakan pintu adalah seorang wanita paruh baya yang berpenampilan anggun. Setelah tahu bahwa aku adalah Liu Shisan yang sering disebut putrinya, dia memberitahuku bahwa Cheng Shuang telah meninggalkan sebuah lukisan untukku berjudul Setitik Cahaya. Hidup itu penuh cahaya, harapan, dan kesedihan. Keduanya adalah seberkas cahaya. Akan ada hari di mana kita akan bertemu lagi. Aku juga begitu. Kamu selalu ada di hatiku. 10 gelas anggur sudah cukup. Ini semua terjadi karena aku sungguh punya seorang istri yang sangat keren dalam kehidupanku ini. Semuanya harap mundur perlahan dan berhati-hati. Jangan menangis lagi dan semoga panjang umur selalu. Aku sangat mencintaimu, tolong selalu ingat aku.